Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayul ummahat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, bersyukur dan memuji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di pagi yang cerah ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 2 pekan Bu ya, libur dari aktivitas di Kutab Al-Fatih. Di pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk kembali mengkaji salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah An-Nur. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat salam tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau kapan dan dimanapun mereka semuanya berada. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para bunda, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tafsir surah An-Nur ayat yang ke-6 Bu ya hari ini. Insyaallah 6 sampai 10 karena satu tema ini. Di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang had al-qadhaf, ya kan? Hukuman bagi orang yang menuduh orang lain melakukan fahisyah, perbuatan zina. Masih ingat ayat yang keempat dan ke-5? Kalau orang menuduh orang lain, dia harus membawa syahid, betul ya? Membawa saksi sebanyak 4 orang, dan semuanya memiliki syarat, yaitu harus laki-laki, merdeka, baligh, adil, dan beragama Islam tentunya. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka si penuduh diapakan Bu? Mendapatkan had qadhaf, mendapatkan hukuman tuduhan, dicambuk berapa kali? Berapa kali? 80 kali. Tapi kalau yang berzina dan dia mengakui atau ada 4 orang saksi, maka kalau dia belum bersuami atau belum beristri, dia dicambuk berapa? 100 kali. Dibedakan ya. Tapi kalau sudah memiliki pasangan, dia apakan? Dirajam. Tapi ada syaratnya juga, yaitu di wilayahnya atau di negara yang di situ sudah berlaku hukum syariat. Maksudnya harus ada amir. Maka setelah membahas tentang itu, di ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih ada kaitannya dengan had al-qadhaf ya, ada kaitannya dengan hukuman tuduhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka, walam yakul lahum syuhada, menuduh berzina maksudnya. Walam yakul lahum syuhada, dan dia, si penuduh ini, berarti yang nuduh siapa Bu? Suami, ya kan?
Dan orang-orang yang menuduh istri-istrinya, berarti sang suami, berzina dan dia tidak punya syuhada, 4 orang saksi, illa anfusuhum, kecuali dirinya sendiri, fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, maka persaksian dari dirinya adalah dia bersaksi, bersumpah atas nama Allah, innahu laminas shadiqin, 4 kali saksi bahwa sungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin, dan sumpah yang kelima, dia mengatakan bahwa laknat Allah bagi dirinya kalau dia berdusta. Wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Dan si wanita yang tertuduh atau istrinya yang tertuduh tadi, dia akan terhindar dari azab dengan syarat dia juga harus bersaksi atas nama Allah 4 kali sambil mengatakan bahwa suaminya innahu laminal kadzibin, dia adalah seorang pendusta. Wal khamisah anna ghadaballahi 'alaiha in kana minal shadiqin, dan sumpah yang kelima bagi si istri yang tertuduh tadi, dia mengatakan bahwa murka Allah bagi dirinya kalau sang suami termasuk orang yang benar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh wa annallaha tawwabun hakim, dan jikalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah bagi kalian, dan sungguhnya Allah adalah zat yang maha penerima taubat lagi maha bijaksana. Kalau para penafsir, ini jadi satu tema tersendiri, Bu, ya. Jadi tema tersendiri ayat 6 sampai 10. Syekh Sulaiman bin Ibrahim Al-Lahim, beliau mengatakan di tafsir beliau bahwa di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukuman bagi orang yang menuduh berzina. Tapi pembahasan sebelumnya itu sifatnya umum. Sifatnya bukan kepada istrinya. Tapi ayat yang ke-6 sampai 10 ini adalah tuduhan berzina kepada istrinya sendiri. Kemarin kan umum, Bu, ya, umum kepada orang lain siapapun dia. Tapi yang ke-6 ini sampai 10 adalah tuduhannya kepada istrinya sendiri. Dan ini ayat ada sebab turunnya. Sebab turunnya hadisnya sangat panjang sekali. Mungkin saya akan kisahkan secara terjemahan langsung, ya. Bahwa setelah turunnya ayat yang keempat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, firman Allah, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 8 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Setelah turunnya ayat keempat, dan orang-orang yang menuduh orang lain berzina, maka dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, dia harus didera sebanyak 80 kali. Maka berkatalah Sa'ad bin Ubadah, ada namanya sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah, seorang pemimpin Ansor. Sa'ad bin Ubadah itu pemimpin Ansor. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah ayat ini itu diturunkan seperti itu? Diturunkan kalau orang itu melihat orang lain berzina, walaupun itu seorang suami, kata Sa'ad bin Ubadah, dia harus mendatangkan 4 orang saksi dulu. Sehingga cerita dia mengatakan, wallahi ya Rasulullah, karena setelah itu Rasul kelihatan murka, Bu, karena Sa'ad bin Ubadah tanya seperti itu, padahal dia sudah tahu Allah sudah menurunkan hukuman seperti itu, keputusan seperti itu. Tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguh saya tahu kalau itu memang ayat hak, benar, dan saya tahu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya heran aja, bagaimana kalau seseorang itu mendapati istrinya sedang serong, lika, qad tafakhadhaha rajulun, bermain dengan laki-laki lain. Kemudian saya melihat itu,
misal itu terjadi pada saya begitu ya, saat mengatakan begitu, lam yakun li an ahijahu wala uharrikahu hatta ati bi arba'ati syuhada fa wallahi la ati bihim hatta yaqdi hajata. Kalau saya melihat hal seperti itu, kemudian saya harus mencari 4 orang saksi, sungguh saya nanti dapat 4 orang saksi, tapi laki-laki durjana tadi sudah berbuat zina dengan istri saya. Nah, dia Sa'ad bin Ubadah heran aja, Bu, kalau hal itu terjadi pada saya. Nah, gitu. Paham, Bu, ya? Itu kata Sa'ad bin Ubadah. Kemudian tidak berselang lama datang Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah itu satu dari 3 laki-laki yang tidak ikut perang Tabuk. Kemudian mereka bertiga ini didiamkan, dihajar oleh kaum muslimin selama 50 hari. Pernah dengar kisah itu? Tidak boleh diajak ngomong. Rasul mengatakan jangan ajak ngomong 3 orang ini 50 hari. Dan istri-istrinya pun tidak boleh. Dan Hilal bin Umayyah, salah satu 3 orang itu, datang. Faja'a min ardhihi, datang dari kebunnya di waktu Isya. Waktu datang dari kebunnya di waktu Isya, ini cerita Sa'ad bin Ubadah, mendapati istrinya, dan dia melihat dengan kepala dan mata kepalanya, wasami'a bi udhunaihi, dia mendengar dengan telinganya bahwa istrinya sedang melakukan serong dengan laki-laki lain. Laki-laki ini namanya Syarik bin Samha, ya, Syarik bin Samha. Kemudian karena sudah malam ya, si Hilal bin Umayyah ini dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia tahu ada An-Nur ayat 4 dan 5. Dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Maka Hilal bin Umayyah tidak bisa mengambil keputusan. Baru di pagi harinya Hilal bin Umayyah menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya saya datang di malam hari dan mendapati istriku melakukan perbuatan fahisyah. Mendengar hari itu Nabi SAW marah, ishtadda alaihi. Nabi marah karena Hilal menuduh istrinya berbuat serong. Dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Sampai Nabi mengancam Hilal, ya Hilal, al-bayyina au haddu ala dhahrik. Datangkan 4 orang saksi atau punggungmu dicambuk. Nah, gitu. Ya Rasulullah, demi Allah, saya mengatakan dengan sejujur-jujurnya, dan saya yakin Allah akan memberikan keputusan kepadaku yang menghindarkan punggungku dari dicambuk. Tapi Rasul masih marah. Al-bayyinah, datangkan 4 orang saksi atau punggungmu dicambuk. Akhirnya orang-orang yang mendengar itu berkumpul semuanya, orang-orang Ansor. Nah, ini hadisnya panjang ya. Setelah orang-orang berkumpul semuanya, tiba-tiba Rasulullah SAW raut mukanya berubah, Bu. Orang-orang tahu bahwa Nabi sedang diturunkan kepadanya wahyu. Jadi Nabi itu kalau wahyu turun itu luar biasa beratnya. Wajah Nabi SAW dikatakan di sini berubah itu antara hitam sama merah. Saking beratnya keluar keringat dan apa biasanya itu, Bu, urat-urat ya. Nah, itu kalau wahyu turun, Bu, ya. Wahyu turun itu begitu. Belum sampai ke Nabi, kalau di langit wahyu itu mau turun, itu seluruh malaikat itu langsung tersungkur semuanya kan. Nanti Jibril baru yang pertama kali mengangkat kepalanya, ya. Baru kemudian wahyu disampaikan ke Jibril, kan begitu. Itu beratnya wahyu dari mulai langit sampai kepada Nabi. Kisah yang lain, Nabi waktu tiduran di paha sahabatnya, sahabat
tersebut menceritakan waktu Nabi menerima wahyu seakan-akan kayak ditimpa batu besar. Nah, itu wahyu ya. Jadi wahyu Al-Quran itu berat, Bu. Nah, maka kita tidak boleh menyepelekannya. Penerimaan wahyu itu berat. Setelah selesai, Nabi SAW kemudian membacakan surah An-Nur ayat 6 sampai 10. Ini sebab turunnya surah An-Nur ayat 6 sampai 10. Jadi dulu mungkin An-Nur baru turun 1 sampai 5. Setelah ada kisah Hilal bin Umayyah tadi, turun berikutnya antara 6 sampai 10. Kemudian Rasulullah SAW membacakan walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin ila akhiri al-ayah, ayat yang ke-10. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan absyir ya Hilal qad ja'alallahu laka farajan wa makhraja. Wahai Hilal, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan jalan keluar dan solusi bagi dirimu, maka bergembiralah. Setelah itu Nabi SAW arsilu ilaiha, panggil istrinya. Nah, istrinya Hilal dipanggil. Kemudian setelah dua-duanya di hadapan Rasulullah SAW kemudian mengatakan, sungguh Allah tahu di antara kalian berdua ada yang berdusta, maka jujurlah. Nah, Hilal jujur, ya Rasulullah saya benar. Istrinya pun mengatakan, nah suami saya berbohong. Masih begitu. Maka kemudian Nabi mengatakan la'inu bainahuma, baik kalian harus melakukan li'an. Nah ini maka muncul kata li'an. Li'an itu apa? Nanti kita akan jelaskan. Akhirnya Nabi menyuruh mereka berdua untuk melakukan li'an, yaitu sumpah yang di dalamnya ada laknat. Maka Hilal pun mengatakan, saya bersaksi demi Allah bahwa saya termasuk orang yang benar. Setelah 4 kali Nabi menghentikan, ya Hilal, ittaqillah. Ya Hilal, bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguhnya azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Maksudnya jangan kamu teruskan yang kelima, cukup sampai ke-4 saja. Tapi tidak mau Hilal. Ya Rasulullah, saya jujur. Maka ya sudah, lanjutkan dengan sumpah yang kelima. Akhirnya Hilal mengatakan, demi Allah, laknat Allah ada pada diriku kalau saya termasuk orang yang berdusta. Selesai dari Hilal, istrinya pun disumpah oleh Nabi SAW. Wahai fulanah, kamu akan terlepas dari had, dari tuduhan berzina tadi itu, dengan syarat kamu juga harus melakukan sumpah 4 kali. Akhirnya si wanitanya Hilal itu juga bersumpah 4 kali. Demi Allah, suamiku termasuk orang, atau suamiku adalah seorang pembohong. 4 kali. Setelah 4 kali dihentikan juga oleh Rasulullah. Wahai fulana, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguhnya azab Allah di dunia itu lebih ringan daripada azabnya di akhirat. Si wanita ini mengatakan fatalakkaat sa'ah. Istrinya Hilal ini berpikir, diam berpikir, karena dia tahu bahwa dirinya yang berbohong. Ini nanti yang bohong itu sebenarnya adalah istrinya, Bu. Tapi dia masih mengatakan wallahi la afdhahu qaumi, demi Allah saya tidak mau mempermalukan kaumku. Nah, jadi orang Arab begitu, Bu. Jadi kalau dia berbohong atau dia melakukan sebuah aib, itu yang dicela itu bukan hanya dia, tapi kabilahnya, kaumnya. Sehingga wanitanya mengatakan la afdhahu qaumi, saya tidak akan mau mempermalukan kaumku. Akhirnya dia bersaksi yang kelima, saya bersumpah bahwa murka Allah ada pada diriku kalau suamiku adalah orang yang benar.
Akhirnya Rasulullah SAW memisahkan keduanya dengan tolak bain. Tolak bain itu tolak yang ketiga. Taib itu sebab turunnya surah An-Nur ayat ke-6 sampai 10. Ada banyak faidah, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari An-Nur ayat 6 sampai 10 ini. Kita kembali ke ayatnya. Walladzina yarmuna azwajahum, orang-orang yang menuduh istri-istrinya berzina. Berarti di sini boleh seorang suami itu menuduh istrinya berzina. Namun tidak kita dapati dalam hukum fikih perkataan para ulama hukum kebalikannya, tuduhan dari istri suaminya berzina. Paham ya? Ini di sini adalah tuduhan dari seorang suami kepada istrinya. Dan kalau seorang suami itu menuduh istrinya berzina, dia harus mendatangkan 4 orang saksi seperti pembahasan sebelumnya, seperti menuduh orang lain berzina. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka ganti 4 orang saksi itu adalah sumpah 4 kali. Itu yang disebut dengan sumpah li'an. Sumpah li'an, bukan pakai hamzah tapi pakai ain, karena dari kata laknat. Dari kata laknat. Apa yang disebut dengan sumpah li'an? Sumpah seorang suami menuduh istrinya berzina. Di situ di antara sumpahnya itu disebutkan laknat, maka disebut dengan sumpah li'an. Faham? Saya ulang sekali lagi. Ya, sumpahnya seorang suami menuduh istrinya berzina dengan disertai laknat. Ya, kalau nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, dia harus bersumpah. Ya, dia harus bersumpah. Terserah, dengan bahasa Arab boleh, dengan bahasa Indonesia juga boleh. Kalau bahasa Arab yang misal asyhadu billah, saya bersaksi demi Allah, inni laminas shodiqin, saya termasuk orang yang benar. Suaminya mengatakan begitu 4 kali, Bu. Ya, 4 kali. Setelah 4 kali, dan mohon maaf sebelumnya, sumpah ini itu dilakukan bukan di sembarangan orang ya, tapi sumpah ini dilakukan di depan amir. Artinya kalau ada seorang suami menuduh istrinya berzina, dia harus gelandang istrinya, ya, dibawa ke hadapan hakim, kemudian dia bersumpah di depan hakim. Ya. Sumpah sebanyak 4 kali. Dan setelah 4 kali dia bersumpah, hakim harus menghentikan. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, sebagaimana kisah tadi, bahwa azab dunia itu lebih ringan loh daripada azab akhirat. Supaya dia tidak melaknat, Bu, karena laknat itu bahaya. Karena dia kan melaknat dirinya sendiri kan. Laknat Allah akan ada pada diriku. Sumpah yang kelima. Kalau bahwa saya ini termasuk orang yang benar. Nah, itu sumpah dari seorang suami, bahwa laknat Allah bagi dirinya kalau dia termasuk orang yang berdusta. Nah, kalau suami itu sudah bersumpah sebanyak 5 kali, maka istrinya harus mendapatkan had hukuman tuduhan tadi. Faham? Faham tidak, Bu? Ini hukum ya, harus paham ya. Saya ulang sekali lagi, suami sudah bersumpah 5 kali, maka istrinya harus dihukum. Dihukum apa, Bu? Rajam, jelas ya. Istrinya akan terhindar dari hukum rajam kalau suaminya baru bersumpah 4 kali, tidak diteruskan sumpah yang kelima, istrinya terhindar dari hukum rajam. Kebalikannya, suaminya harus mendapatkan hukuman
cambuk. Saya harap antum ibu-ibu paham ya. Tapi kalau sudah 5 kali istrinya yang dapat hukuman, bisa dipahami? Ya. Kalau baru keempat saya bersaksi demi Allah saya orang jujur 4 kali, kemudian diingatkan oleh hakim, dia berhenti. Oh iya, dia berhenti, maka berarti dia tidak bisa mendatangkan hal yang bisa melepaskan dirinya dari dia sebagai seorang penuduh. Kalau baru 4, berarti dia seorang penuduh. Penuduh itu harus dikenakan sanksi kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi atau sumpah yang kelima. Faham? Pokoknya begitu. Kalau nggak paham ya sudah. Baik. Taib. Kemudian berikutnya, kan istrinya tadi kalau sudah sumpah kelima dia harus kena rajam. Istrinya terhindar dari hukum rajam kalau dia bersumpah sebanyak 5 kali. Nah gitu. Sumpah yang pertama harus 4 kali. Dia mengatakan, demi Allah suamiku seorang pembohong. 4 kali. Dihentikan oleh sang hakim. Dia berhenti, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, bahwa azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Kok dia berhenti di sumpah keempat, maka rajam berlaku bagi dirinya. Kalau dia lanjutkan sampai sumpah yang kelima, demi Allah, murka Allah bagi diriku kalau suamiku seorang yang benar. Kalau dia sampai sumpah yang kelima, dia terlepas dari hukum rajam, suaminya terlepas dari hukuman seorang penuduh. Dua-duanya terlepas dari hukuman. Makanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan, hadhil ayah fiha farajun Ibnu Katsir mengatakan, maaf, Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini adalah faraj wa ziyadatu makhraj. Faraj adalah solusi dan jalan keluar bagi seorang suami yang menuduh istrinya berzina tapi istrinya juga tidak mengakui. Masya Allah. Itu kata Ibnu Katsir yang dinukil oleh Syekh Sulaiman Al-Lahim di kitab tafsir beliau ini. Jadi ini jalan keluar, Bu, bagi seorang istri dan seorang suami yang memang dua-duanya menuduh, dan yang tertuduh juga tidak mau mengakui. Maka salah satu jalan keluarnya adalah melakukan sumpah li'an. Sumpah li'an. Dan kalau sudah terjadi sumpah li'an ini, akan ada beberapa konsekuensi. Akan ada beberapa konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adalah tadi yang saya sudah sebutkan, bahwa suami terlepas dari apa, Bu? Had sebagai seorang penuduh. Konsekuensi berikutnya, istri terlepas dari hukuman rajam. Kemudian konsekuensi berikutnya, setelah terjadi sumpah li'an, akan ada namanya tolak bain. Tolak bain itu tolak 3. Tolak yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya, tidak ada kesempatan untuk rujuk. Jadi kalau sudah ada li'an, itu otomatis terjadi tolak bain, walaupun itu tidak diputuskan oleh seorang hakim. Misal sudah dibawa ke hakim, hakim tidak mengatakan saya pisahkan kalian berdua dengan tolak bain, meskipun hakim tidak mengatakan seperti itu, otomatis terjadi yang namanya tolak bain.
Itu konsekuensi keberapa tadi? Ketiga. Konsekuensi berikutnya, kalau sudah ada li'an, anak misal nanti terjadi setelah li'an, di tengah-tengah li'an itu istri hamil, ya, maka anak yang dilahirkan itu tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Hamil di tengah-tengah li'an atau li'an di tengah-tengah masa kehamilan, atau maksudnya hamil itu adalah suami menuduh bahwa hasil hamil ini itu bukan dengan dirinya, anak itu tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Anak-anak sebelumnya dinisbatkan tetap kepada bapaknya. Faham Bu ya? Anak tadi loh. Jadi kan istrinya mengatakan, suaminya mengatakan, wahai hakim, istri saya ini berzina dan saya berlepas dari anak ini, misal begitu kan, maka anaknya tidak boleh dinisbatkan, dibinkan kepada bapaknya. Ini mirip dengan hukum anak zina yang saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Konsekuensi berikutnya, hukum anak itu mirip dengan, maaf ya, tadi sebelumnya, hukum anak dari hasil li'an tadi itu seperti anak hasil zina, terputus nasabnya, terputus warisnya juga. Terus dinasabkan kepada siapa? Dinasabkan kepada ibunya. Dan tidak boleh dituduh sebagai anak hasil zina. Nggak boleh Bu ya, menuduh anak zina itu nggak boleh loh ya. Sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Karena anak itu sejatinya lahir dalam keadaan fitrah, tidak dalam keadaan buruk. Apalagi disebut sebagai walad zina, anak zina, tidak boleh. Tapi itu beberapa konsekuensi kalau ada li'an antara suami dan istri. Kemudian di ayat yang terakhir atau yang ke-9, wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minal shadiqin. Sumpah yang kelima dari seorang istri bahwa murka Allah itu bagi dirinya kalau suaminya termasuk orang yang benar. Kenapa tidak disamakan bahwa laknat Allah bagi dirinya? Yang pertama tadi laknat kan Bu ya, ayat yang ke-7, suaminya mengatakan laknat Allah bagi diriku kalau saya berbohong. Tapi istrinya tidak mengatakan laknat, tapi apa? Murka Allah bagi diriku kalau saya termasuk kalau suami saya orang yang benar. Di sini disebutkan, kenapa disebut dengan ghadab? Karena pada dasarnya seorang suami itu tidak mungkin menuduh istrinya berzina, karena itu aib bagi dirinya dan keluarganya. Kecuali suami dengan yakin melihat dengan mata kepalanya sendiri dan mendengar dengan kupingnya sendiri bahwa istrinya telah melakukan zina. Karena suami yakin begitu, istrinya ternyata mengingkari, padahal istrinya tahu. Kan suami tidak mungkin menuduh kalau dia itu bukan orang yang yakin, Bu. Berarti kan istrinya memang benar-benar melakukan zina. Istrinya ternyata mengingkari, makanya disebut dengan ghadab. Ghadab itu kan murka. Dan al-maghdub, orang yang dimurkai itu tidak mungkin disebutkan dalam Al-Quran kecuali bagi orang yang tahu kebenarannya tapi dia mengingkarinya, seperti orang Yahudi. Makanya disebut maghdubi alaihim. Makanya anna ghadaballahu alaiha. Orang Yahudi itu tahu Bu, benar jelas kebenaran kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran agama Islam, tapi ternyata mereka tidak mau mengakuinya. Ya, itu orang Yahudi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dari kalangan
Bani Israel. Itu sebabnya, hanya itu. Nabi bukan dari kalangan Bani Israel. Orang Yahudi itu harus mereka itu meyakini, bahkan mengklaim bahwa seluruh nabi itu harus dari kalangan Israel. Kalau bukan dari kalangan Israel, bukan nabi. Tapi mereka kan sudah tahu, di Taurat tertulis jelas ciri-ciri nabi akhir zaman itu ya seperti Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa ada tanda di punggungnya dan lain sebagainya, batu-batu bersujud kepadanya, awan selalu menyertainya. Itu jelas tertulis dalam Taurat. Tapi mereka tidak mengakui gara-gara Nabi Muhammad bukan dari kalangan Israel. Maka disebut dengan maghdub. Ya, wanita ini yang tertuduh oleh suaminya, dia jelas tahu suaminya orang yang jujur dan dia orang pembohong, tapi dia tetap mengingkarinya seperti istrinya Hilal bin Umayyah tadi. Makanya disebut anna ghadaballahu alaiha. Sungguhnya murka Allah bagi dirinya kalau dia termasuk atau suaminya termasuk orang yang benar. Maka bukan laknat lagi, tapi ghadab. Dan ghadab itu kedudukannya lebih tinggi daripada laknat. Ya. Di sini disebutkan bahwa ghadab itu a'dhamu minal laknah. Jadi ghadab itu ternyata lebih tinggi daripada laknat. Kenapa? Li'annal ghadab, karena ghadab itu sebabnya adalah al-intiqam. Murka itu sebabnya adalah dendam, seakan-akan begitu. Kalau laknat, laknat juga sudah suatu yang buruk, Bu, ya. Karena al-laknatu al-ib'ad min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah, itu namanya laknat. Tapi ternyata ghadab, kata beliau, Dr. Sulaiman Al-Lahim, dia mengatakan ghadab asyaddu minal laknah. Ghadab itu lebih berat daripada laknat karena sebabnya adalah al-intiqam, adalah sebuah dendam, seakan-akan begitu. Makanya orang Yahudi disebut dengan maghdub, dan maghdub itu bukan untuk orang Nasrani. Kemudian di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh wa annallaha tawwabun hakim. Kalaulah bukan karena anugerah dan rahmat Allah, wa annallaha tawwabun hakim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat dan maha bijaksana. Ayat yang ke-10 ini menunjukkan anugerah dan rahmat Allah bagi kita semuanya. Tadi Hilal dan Rasulullah dan juga kaum Ansor atau kaum muslimin bingung gimana ya keputusannya ini, keputusan antara Hilal dan istrinya. Apakah Hilal harus dicambuk? Sementara dia mengatakan, saya jujur ya Rasulullah, saya tidak berdusta. Dan istrinya pun dia tidak mengakuinya. Maka solusinya bagaimana? Maka akhirnya pun Allah menurunkan ayat yang ke-6 sampai ke-9. Ini merupakan rahmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, ibu-ibu sekalian? Bahwa solusi jalan keluar itu ada pada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama orang itu mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan solusi dan jalan keluar. Orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah, maka dia dipastikan tidak bisa mendapatkan solusi dan jalan keluar. Kata di Ibnu Katsir mengatakan ini adalah solusi dan jalan keluar, karena dia mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan keputusannya, yaitu dengan melakukan sumpah li'an. Dan di akhir ayat Allah mengatakan innallaha atau wa annallaha tawwabun hakim. Sungguhnya Allah adalah zat yang tawwab. Tawwab itu kan mubalaghah, superlatif dari kata taib, ya.
Dari kata penerima taubat. Digunakan kata tawwab memiliki dua makna. Yang pertama taufiqihim lit taubah, yang kedua qubuluha minhum. Jadi kata tawwab itu ada konsekuensi dua makna, Bu. Yang pertama adalah Allah memberikan taufik bagi hambanya untuk melakukan taubat. Seperti ayat Allah di surah At-Taubah ayat yang ke-118, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Kemudian Allah memberikan taubat agar mereka bertaubat. Surat Taubah ayat 118 ini kaitannya dengan tadi Hilal bin Umayyah. Jadi Hilal bin Umayyah itu sahabat yang kepadanya turun dua ayat. Dua surat An-Nur tadi dan surah At-Taubah. Itu Hilal bin Umayyah. Di surat At-Taubah ayat 118, Hilal bin Umayyah kisahnya tadi tidak ikut perang Tabuk bukan sebab apa-apa. Ya, Hilal bin Umayyah itu tidak ikut perang Tabuk bukan sebab apa-apa. Pokoknya nggak ada uzur sama sekali, ya. Dia sudah menyiapkan kendaraannya, tapi cuma bolak-balik gitu ya. Ke kendaraan, balik lagi ke rumah, menyiapkan bekal perang, kembali ke rumah, begitu. Akhirnya semuanya sudah berangkat perang. Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi, yang satu lagi siapa, Bu, namanya? Lupa saya. Ada 3 orang ya. Akhirnya tidak ikut perang Tabuk dan mendapatkan hukuman dari Rasul, tidak diajak bicara tadi. Nah, akhirnya setelah 50 hari Hilal bin Umayyah tidak diajak berbicara oleh Nabi, dan seluruh kaum muslimin sempit bagi dirinya dunia ini, kayak mau mati saja dia. Nah, akhirnya dia pun bertaubat kepada Allah. Sebenarnya sudah sejak awal dia bertaubat, tapi di 50 hari setelah dia menyesal itu baru taubatnya diterima oleh Allah. Turunlah ayat At-Taubah 118, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Kemudian Allah menerima taubatnya supaya mereka bertaubat. Berarti taubah atau tawab itu maknanya yang pertama, Allah memberikan petunjuk bagi manusia untuk melakukan taubat. Yang kedua, tawab adalah Allah menerima taubat. Tapi kalau diterjemahan ya annallaha tawwabun halim, sungguhnya Allah zat yang menerima taubat, begitu saja. Betul, Bu, ya? Kalau diterjemahan. Tapi makna hakikinya adalah Allah memberikan petunjuk kepada hambanya untuk melakukan taubat dan Allah menerima taubat. Hakim, kata hakim itu sama, maknanya juga dua. Hakim itu Allah, zat yang maha bijaksana. Dan yang kedua, hakim, Allah adalah zat yang memberikan keputusan. Nah, itu makna dari kata hakim. Wa annallaha tawwabun hakim, sungguhnya Allah adalah zat yang memberikan taubat, memberikan petunjuk kepada hambanya untuk bertaubat. Dan Allah adalah zat yang bijaksana, lagi maha pemberi keputusan, maha memberikan keputusan. Itu ayat yang ke-10 yang mungkin bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Barangkali ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Raja. Ustaz Ahmad mau menanyakan, ini tadi disampaikan bahwasanya suami boleh menuduh istri dan tapi tidak sebaliknya gitu. Tapi kalau semisal terjadi kejadian sang istri yang menjumpai sang suami melakukan perbuatan zina, itu kemudian bagaimana? Ya, insyaallah. Nah, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, saya tadi mengatakan bahwa tidak boleh, Bu, ya. Tapi saya tidak dapati dari penjelasan para ulama hukum sebaliknya. Cuman kalau seandainya istri mendapati hal itu,
maka dia bisa melakukan khulu, tidak membawa ke hakim untuk melakukan tuduhan li'an, gitu ya. Tapi dia ke hakim untuk melakukan apa? Khulu. Khulu itu apa? Minta cerai, bahasanya begitulah ya. Ya, minta cerai, khulu. Terus kemudian tambahan sedikit Bu ya, konsekuensi kalau sudah li'an tadi ya. Kalau konsekuensi li'an berarti kan terjadi perceraian, bukan perceraian tolak 1 atau tolak 2. Kalau tolak 1, tolak 2 itu kan istri masih diperbolehkan untuk tinggal di rumah, bahkan harus dinafkahi sampai masa iddah. Kalau di tengah-tengah masa iddah itu terjadi rujuk dengan jima juga bisa, rujuk dengan perkataan juga bisa, maka tetap harus dinafkahi. Tapi kalau terjadi li'an, konsekuensi berikutnya langsung pisah sekaligus itu. Tidak ada kewajiban bagi suami untuk menafkahi, atau tidak ada kewajiban bagi seorang suami mempersilahkan istrinya tinggal di rumah, langsung diusir. Itu kalau sudah terjadi li'an, tidak boleh tinggal dalam satu rumah lagi. Oh, masih ingat ya, itu konsekuensi berikutnya. Maka hati-hati dengan li'an itu ya. Li'an itu ya, mudah-mudahan keluarga Kutab, keluarga kita semuanya terhindar dari fahisyah, apalagi sampai terjadi li'an. Gitu Bu ya. Itu konsekuensi yang luar biasa berat. Tapi begitu ya Bu Zaki ya, bisa terjadi khulu, yaitu minta cerai. Dan tambahan lagi juga wa yu'tiha mahroha, diberikan maharnya. Jadi kalau dulu itu mahar kan bisa tunai, bisa kredit ya. Bisa kredit, tapi jarang saya mendengar orang mengatakan saya berikan mahar mas kawin dengan kredit, jarang ya. Padahal mahar itu boleh kredit Bu, tapi kok ya malu gitu ya. Malu bagi kita seorang suami lah gitu. Boleh sebenarnya saya berikan mahar mobil Avanza dibayar kredit misalnya gitu ya. Itu boleh. Tapi kalau sudah terjadi li'an, maka mahar itu harus ditunaikan, diberikan langsung ya. Tapi tanpa adanya nafkah. Jelas Bu ya? Jadi saya memang tidak dapati ya bahwa kalau sebaliknya tadi kemudian ada li'an, kalau dari suami tidak, dari istri tidak ada. Saya tidak dapati begitu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin juga bisa. Nanti kita cari Bu ya. Tapi saya selama belajar ilmu fikih saya belum tahu ada itu. Jadi kalau suami atau istri minta, ya sudah, cerai, minta cerai, namanya khulu. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Yang mau bertanya Ustaz, saya Anggita Larasati. Okay. Tadi dibahas tentang bayi dalam masa li'an. Apakah itu ada patokannya, kehamilan berapa bulan seperti itu? Bagaimana kalau misalkan istri itu hamil 8 bulan misalkan, kemudian saat itu suami mendapati istrinya berzina, apakah itu juga termasuk bayi dalam masa li'an? Kemudian tadi untuk pembahasan yang terakhir, konsekuensi tadi ya yang langsung pisah itu berarti jika hakim tidak memutuskan, berarti juga itu langsung berlaku seperti itu ya Ustaz? Ya, mungkin itu dulu, terima kasih. Yang pertama, apakah ada syarat usia bayi yang nanti kalau sudah terjadi li'an itu kemudian tidak dinisbatkan ke bapaknya gitu Bu ya? Tidak ada persyaratan begitu. Asal suami tidak mengakui, asal suami tidak mengakui bahwa itu adalah anaknya, maka tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya Bu. Kalau sudah ada li'an itu Bu ya. Seperti tadi walad zina tadi. Jadi walad zina sama walad hasil li'an itu persis ya, sama. Terputus nasabnya, terputus hak waris
hak mewarisi dan mewariskan. Nah, gitu ya. Itu terputus semuanya. Tidak ada persyaratan. Jadi kalau misal suami menuduh istrinya, bahkan mengatakan ini bukan anakku, langsung kemudian dibawa ke hakim dan terjadi sumpah li'an begitu, sudah Bu, tidak lagi dinisbatkan kepada bapaknya. Gitu ya, itu kalau suami ya. Berbeda kalau ada orang lain yang mengaku, ada fulan mengaku bahwa yang dikandung di perut fulanah padahal ada suaminya, dia mengatakan ini tuh anakku, nah, gitu. Kemudian dibawa ke hakim, maka keputusannya adalah seperti hadis kemarin, al waladu lil firash walil ahiri al hajar. Anak itu bagi si pemilik ranjang dan bagi orang yang akhir yang melakukan perzinahan itu al hajar, didiamkan. Gitu Bu ya. Karena orang lain yang mengaku. Tapi kalau yang mengaku adalah seorang suami, saya akui, bukan mengaku bahkan ya, seorang suami mengatakan ini bukan anakku, maka tidak boleh dinisbatkan kepada dirinya. Tapi tadi dengan syarat dibawa ke hakim, harus terjadi li'an. Gitu Bu ya. Itu yang pertama. Tidak ada syarat berapa umur bayi. Kemudian yang kedua, apakah harus menunggu keputusan hakim? Tidak menunggu keputusan hakim. Saya sampaikan tadi di awal kan, hakim mengatakan kalian pisah atau hakim tidak mengatakan apapun, secara otomatis ya khurrimat alaihi abadan, diharamkan bagi keduanya untuk bersama lagi. Langsung terjadi tolak bain. Bain kubro namanya ya. Bain kubro. Tolak bain, ba, alif, hamzah, nun. Itu namanya tolak bain. Tolak bain itu ya tidak boleh dinikahi lagi selama-lamanya. Bahkan ini tolak bain li'an itu berbeda dengan tolak bain 3. Lebih berat lagi. Kalau tolak bain 3 masih bisa dinikahi dengan syarat si fulan menceraikan fulana 3 kali tolak ya. Dia bisa menikahi lagi kalau si fulana sudah menikah dengan orang lain dan sudah melakukan hubungan, kemudian diceraikan baru bisa dinikahi. Tapi kalau li'an tidak boleh selama-lamanya, abadan abada. Itu Bu ya. Nah, dan itu pendapat jumhur ya. Dan itu pendapat jumhur. Ada lagi Bu pertanyaan? Satu lagi mungkin ya. Ustaz, saya mau nanya, misalnya nanti hukum Islam itu nanti diterapkan, apakah ketika kasusnya ini misalnya li'annya tuduhan pada istri itu pada orang non muslim, apakah ini juga akan diberlakukan kepada mereka ataukah tidak seperti itu? Terus kemudian tadi terkait, sebentar Bu, maksudnya kepada non muslim gimana? non muslim. Oh iya, taib. Mau nggak Bu? Berikutnya Bu, lanjut. Kemudian tadi saya membayangkan ketika suami kan menuduh istri berzina, maka jatuh hukum li'an kan. Ketika si istri menuduh suami berzina, maka tidak jatuh li'an, tetapi kita bisa mengajukan khulu'. Saya bayangkannya karena bisa jadi ketika kita melihat suami itu melakukan itu, kita mungkin berpikir bahwa itu zina, tapi sebenarnya bisa jadi suami bukan berzina, tapi istri yang sah juga, karena dia punya hak untuk gitu. Sementara kalau perempuan ketahuan seperti itu, jelas dia itu zina, bukan, tidak mungkin dengan melakukan pada suami yang lain gitu. Mungkin itu aja. Baik, Masya Allah, jazakillah Bu. Yang pertama, apakah ini berlaku bagi Nasara? Wallahu ta'ala alam, tidak terjadi Bu. Karena Nasara itu, kenapa li'an itu harus ada? Karena tadi Bu, kan suami menuduh, bahkan dia tidak mau mengakui anak kan, itu kan.
kalau mengakui anak kan harus dinisbatkan ke dirinya, nanti ada hukum waris sebagainya. Kalau Nasara tidak, ya kan tidak ada waris mewarisi dalam beda agama, gitu Bu ya. Maka mungkin tidak akan diberlakukan bagi non muslim. Ini bagi hanya orang yang beragama Islam, karena konsekuensinya tadi. Dan mereka kalau melakukan pernikahan pun pernikahannya tidak sah, ya kan Bu? Paham Bu ya? Berbeda kalau suaminya adalah muslim, istrinya adalah Nasara, maka boleh terjadi hal ini karena kaitannya nanti dengan dinisbatkan binnya dan juga mewarisi dan mewariskan. Gitu Bu ya, Allahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, benar Bu. Kenapa tidak ada sebaliknya dari sang istri? Karena konsekuensinya itu adalah hamilnya tadi loh, anak hasil perzinahan tadi itu loh Bu. Maka mungkin tidak ada. Kalau suami makanya tidak bisa Bu, kalau misal dikatakan suaminya berselingkuh, boleh jadi itu sudah dinikahi mungkin secara sir, kan gitu ya. Tapi kalau istri memang dikatakan selingkuh, tapi kalau suami tidak bisa Ibu mengatakan selingkuh, boleh jadi sudah dinikahi loh. Maka hati-hati menuduh suami saya selingkuh, tidak bisa Bu. Mohon maaf, ini harus saya jelaskan Bu ya. Saya tidak kemudian, dan ini nggak ada bapak-bapak kan, artinya saya tidak mojok-mojoi bapak-bapak kan gitu ya. Ada istri saya juga kan begitu. Tidak bisa dikatakan suami itu selingkuh, ya kan? Karena boleh jadi dia itu sudah nikah siri, kan cukup suami kan nikahnya kan mudah kan gitu. Kalau istri nggak bisa kan, nggak bisa. Begitu loh Bu ya. Mohon maaf ya. Ini karena kaitannya dengan hukum ya, kita harus jelaskan begitu. Allahu ta'ala a'lam. Itu cukup mungkin Bu ya? Atau ada satu lagi? Jam berapa ini Bu? Oh, sudah jam 9 ya, kurang seperempat. Kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini bisa difahami dengan baik. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang terakhir, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dan keluarga kita dari fahisyah dan dari li'an, mudah-mudahan, amin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.